Kalau kita melihat harga Ya. beras ini tidak kunjung turun sejak bulan Agustus 2022. Anda lihat apa saja faktor-faktor yang membuat harga beras ini diprediksi masih akan terus naik bahkan hingga 2024 nanti? Baik, Mbak Mika. Namun sebelum saya menjawab apa langkah-langkah, kemudian apa penyebab dan lain sebagainya, saya ingin memastikan bahwa kalau kita melihat data KSA, Januari Juli ini kita memang masih surplus 3 juta ton, Mbak Mika. Artinya memang 3 juta ton itu kan produksi keseluruhan daripada beras kita. Nah, kemudian surplusnya. Kemudian memang kalau melihat dari data KSA daripada BPS, Agustus Oktober ini memang ada potensi koreksi, artinya kita produksi di bulan Agustus sampai Oktober ini ada peluang untuk defisit sekitar 590-an ribu ton. Namun kalau kita melihat posisi surplus kita yang 3 juta ton Januari sampai Juli, mestinya secara ketersediaan kita masih relatif aman. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya ingin sampaikan bahwa Bulog sendiri juga sudah menyiapkan stok. Sekarang ini sangat secure stoknya 1,5 juta ton. Artinya ini juga sangat relatif cukup untuk menjaga kondisi ketersediaan beras kita. Nah, kemudian apakah akan terjadi peningkatan atau kenaikan harga atau disebut beras mahal? Saya ingin mengajak teman-teman semua atau masyarakat semua bahwa saat ini kita mengejar adalah harga yang wajar. Itu yang pertama. Kenapa harga beras naik? Ya, kita melihat dari sisi hulu dulu. Yang pertama, harga GKP sudah mencapai 6.800 sampai 6.000, bahkan ada yang 7.000. Nah, kalau gampang-gampangnya, kalau GKP-nya sudah 6.700 kali 2 saja, atau 6.800 misalkan kali 2, maka beras premium pasti akan di atas set. Oleh karena itu, kita harus melihat dari dua sisi, Mbak. Sisi pertama bahwa petani kita, sedulur-sedulur petani kita sangat nyaman sekarang ini berproduksi. Artinya mereka melihat kondisi ini memperoleh keuntungan yang wajar, sehingga sedulur-sedulur petani kita pasti menikmati harga yang relatif wajar tersebut. Nah, kedua, pasti ada di sisi konsumen juga kita harus melihat. Di sisi konsumen memang terjadi kenaikan 14% sampai 13%, ada sampai 14%. Ini juga akan perlu kita waspadai. Oleh karena itu, sebagaimana Mbak atau teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ketahui, Bapak Presiden sudah mengambil langkah-langkah dalam rangka memberikan ruang kepada masyarakat, maka segera dilakukan pemberian bantuan kepada KPM, yaitu sebanyak 21,3 juta KPM. Segera mulai hari Senin ini akan dilakukan pembagian beras medium tersebut yang dilaksanakan oleh Bulog. Nah, kemudian apakah dengan El Nino ini terjadi problem-problem produksi? Saya kira banyak sudah yang menyebutkan di berbagai media. El Nino pasti punya pengaruh, namun sekali lagi kita tetap harus optimis bahwa ketersediaan kita harus cukup dan tersedia dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Saya kira demikian, Mbak Mika. Baik, Pak Ketut, bagaimana dengan stok beras kita hingga akhir tahun ini? Begitu, apakah benar memang impor beras kita dari India ini dibatalkan karena stok kita aman, tapi buktinya di dalam negeri ini harganya terus naik? Baik, betul. Kalau kita melihat kondisi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, memang India memang membatalkan atau dibatalkan proses importasinya, karena pada masa itu memang hanya baru belum dilakukan kontrak. Namun dalam rangka pemenuhan importasi, Bulog kan sudah melakukan pendekatan kepada Kamboja dan lain sebagainya. Saya kira kuota Bulog dalam rangka importasi yang kekurangan masih 400.000 ton ini sedang berproses. Saya kira sekali lagi untuk pemenuhan bantuan pangan sebanyak 630 ribuan ton ini juga secure bisa dilakukan oleh Bulog selama 3 bulan, September, Oktober, November.
Kemudian carry over stok dari 2023 ke 2024 juga dipastikan mencapai 1,2 juta ton. Ini penugasan yang Badan Pangan lakukan kepada Bulog. Nah, kemudian bagaimana proses atau bagaimana mungkin perlu kita jelaskan juga bagaimana langkah-langkah pemerintah kan begitu. Saya kira terkait dengan produksi teman-teman Kementerian Pertanian sudah berusaha keras dan memitigasi langkah-langkah dalam rangka menghadapi El Nino dan produksi tetap terus berjalan. Saya kira mungkin ada koreksi-koreksi itu wajar karena kalau dilihat dari sejarah, dilihat dari tahun ke tahun memang kita ini memasuki istilahnya panen gadu, sehingga memang sedikit terjadi pengurangan produksi. Saya kira demikian, Mbak.